Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang memimpin rapat konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPD Perindo se-Nusa Tenggara Barat secara online maupun offline. TGB menargetkan seluruh daerah pemilih wajib terisi termasuk kursi DPR RI. Di sela-sela konsolidasi dengan pengurus DPW Partai Perindo NTB, TGB Zainul Majdi menyatakan Partai Perindo harus menjadi partai besar dan terkemuka di pemilu 2024 sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Untuk Nusa Tenggara Barat, Partai Perindo menargetkan seluruh daerah pemilihan wajib terisi termasuk kursi DPR RI. Dalam kesempatan itu, TGB menegaskan DPW Partai Perindo NTB harus memiliki target agar semua dapil terisi, baik di DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota maupun DPR RI pada pemilu 2024. Dan ikhtiar ini dimaksudkan sebagai kontribusi mencapai target Partai Perindo secara nasional, yakni meraih 60 kursi di parlemen. Targetnya sederhana, yaitu menempatkan untuk konteks pemilu pemilu legislatif, menempatkan anggota legislatif dari Partai Perindo di semua daerah pemilihan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Ya, insya Allah itu bisa tercapai dengan ikhtiar bersama. Terkait target yang disampaikan TGB tersebut, Ketua DPW Partai Perindo NTB optimis akan tercapai karena pihaknya terus bahu-membahu membangun jaringan ke seluruh lapisan. Bahkan sejumlah tokoh daerah menyatakan bergabung dan akan maju sebagai caleg melalui Partai Perindo. Target yang sama untuk bisa sampai ke hasil maksimal di 2024. Nah, Partai Perindo tidak ingin mengulangi apa yang sudah di 2019 lalu. Artinya kita jadikan pembelajaran bagaimana kemudian kita menyusun caleg dengan sebaik-baiknya, mengisi semua caleg-caleg di masing-masing dapil sehingga target tadi bisa tercapai. Nah, ini sedang kita lakukan. Kita membuka komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan sebagainya. Untuk mencapai target tersebut, TGB meminta kepada pengurus Perindo untuk tidak menoleh ke belakang, tetap melihat masa depan yang akan dicapai Partai Perindo dengan gemilang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pulau Lombok memiliki tradisi seni presean yang kini jadi suatu kesenian daerah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi presean merupakan pertarungan antara dua lelaki bersenjata rotan dengan menggunakan perisai ende sebagai tameng berlindung dari pukulan rotan lawan. Dalam permainan rakyat presean, para petarung disebut pepadu akan saling pukul menggunakan rotan yang diawasi seorang wasit yang disebut Pak Kembar selama pertandingan dan diiringi musik-musik khas Lombok. Dahulu kala presean sebagai ekspresi kebahagiaan prajurit saat menang perang juga berfungsi melatih ketangkasan prajurit. Kemudian tradisi tersebut difungsikan sebagai upacara adat meminta hujan. Namun kini presean menjadi kesenian tradisional suku Sasak untuk menghibur wisatawan. Memang sudah tradisi dari dulu, makanya dari pihak di sini memang hobinya itu sudah. Apa sih keseruannya? Keseruannya cuma senang-senang aja sudah. Cuma itu aja. Berarti Bapak kenal presean ini dari kapan? Dari kecil siapa yang mengenalkan? Ya dari semenjak SD. Berarti 9 tahunan. Turun-temurun berarti dari orang tua. Ya. Warga rela berdesakan di arena pertandingan hanya untuk menyaksikan pepadu yang bertarung, dan tradisi presean turun-temurun suku Sasak ini telah mengakar di tengah masyarakat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara mengadakan berbagai macam lomba. Seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya. Berbagai lomba mulai dari bola dangdut, tarik tambang, menghiasi cidomo, panjat pinang yang diadakan warga Gili Trawangan, Lombok Utara dalam memeriahkan HUT RI ke-77 tahun 2022. Disambut antusias warga, menyusul banyaknya partisipasi warga lokal maupun mancanegara yang ikut.
Para peserta berharap kedepannya kegiatan seperti ini dapat terus diadakan dan ditingkatkan. Kami sangat berterima kasih atas Chili House yang mendukung atau yang mensponsori kegiatan ini. Kami apresiasi sangat baik sekali dan kami harapkan kedepannya ini setiap tahunnya diadakan seperti hal ini. Berbagai lomba memeriahkan HUT RI ke-77 tersebut diorganisasi oleh Yayasan Chili House bekerja sama dengan Sahabat Indonesia, Yatim Care Foundation, Bongkas Surf School. Kami amat bangga Indonesia udah 77 tahun menyambut kemerdekaan dan kami mau menyambutnya dengan penuh kemeriahan, dengan penuh lomba semangat yang luar biasa. Dan kami mau membuatkan semangat ini tumbuh dari anak-anak. Karena itu hari ini kami membuat banyak acara khusus untuk anak-anak, panjat pinang, tarik tambang, bola dangdut, menggambar, dan of course upacara bendera. Kami mau Indonesia terus bangkit, Indonesia terus maju, Indonesia terus sukses. Lomba menyambut HUT RI ke-77 diadakan selama 3 hari dari 15 hingga 17 Agustus dan para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang jutaan rupiah, logam emas murni, dan sembako. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.